Shalom, selamat pagi Jemaat Efrata. Pagi hari ini mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan kerinduan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan di ibadah minggu oleh Bapak Gembala, biar setiap kita jadi anak-anak Tuhan yang selalu merindukan Tuhan. Tidak ada apapun di dunia ini yang sanggup memberi kepada kita kepuasan. Dan tidak ada apapun di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya. Biar setiap kita mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biar seperti rusa merindukan air, Engkau dapati jiwa kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Dimanapun kami berada, biar kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami, penuhi kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Kami berharap hanya kepada-Mu. Hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ya Tuhan Yesus, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, hanya kepadamu ku sembah Kau Allah.
kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah
ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku dengan kasih-Mu, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa-Mu dekat dalam hatiku. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Ku rasakan kasih-Mu, amin, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
dengan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, biar hati kami tidak tertarik oleh apapun yang dunia berikan buat kami. Biar hati kami hanya merindukan kasih-Mu, biar kami tidak jatuh dalam pencobaan, biar Kau dapati kami setia. Mari jemaat Efrata, rasakan kasih Tuhan, rasakan kebaikan Tuhan, biar kita mengingat kembali kasih-Nya. Hanya Dia yang sanggup memulihkan kita, Dia yang mau menerima kita dan mengubah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Yesus
berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang terima pujian. Oh Tuhan, Allah yang terima penghormatan. Haleluya, biar anugerahnya mampukan kita, Bapak Ibu Saudara. Anugerahnya mampukan kita. Amin, amin, amin. Ya kami kuatkan berikan pujian, hormat bagi Allah kita. Pujian
praise to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh Lord Jesus, oh Lord Jesus, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Mu.
berdoa Bapak Ibu Saudara. Nanti dengan kasih Ibu Sylvie akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami Tuhan, kami tidak mau berjalan. Kalau Engkau Tuhan tidak beserta dengan kami Tuhan, kami tidak mau bergerak Tuhan. Karena kami sesungguhnya membutuhkan Engkau. Kami sesungguhnya Tuhan tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat kami lakukan Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, kami mohon Tuhan, tetaplah berjalan bersama dengan kami. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap jiwa kami Tuhan, penuhi roh kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar apapun Tuhan yang Engkau percayakan dalam hidup kami Tuhan, ada jaminan Tuhan untuk kami tetap berhasil, untuk kami tetap naik dan tidak turun. Kami berterima kasih Tuhan buat masa-masa yang sudah terlewati, buat setiap Tuhan kesulitan demi kesulitan, setiap proses demi proses yang boleh kami alami sepanjang pandemi ini Tuhan. Kami melihat Engkau tetap beserta dengan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kalau kami tetap berdiri sampai hari ini, kalau kami tetap sehat sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setia-Mu, semua karena pertolongan dan perlindungan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Ya Rabaya Syakaya Takarabaya Sekekit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar kembali Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Berterima kasih buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Sekalipun tidak sesuai dengan harapan kami, sekalipun Tuhan mungkin tidak enak, tidak nyaman bagi daging kami Tuhan, tapi kami mau berterima kasih karena Engkau tetap memelihara kami, karena Engkau tidak meninggalkan kami sampai hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar sampai ke Maranatha, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap beserta dengan Tuhan, kami tetap Tuhan mengikut Engkau, mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami tetap Tuhan menautkan, melekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Sekalipun seringkali jarak memisahkan kami, bahkan ada kala-kala Tuhan kami sulit datang ke gereja untuk beribadah, tapi biar hati kami tetap beserta dengan Engkau. Biar hati kami Tuhan tetap melekat kepada pokok anggur. Tuhan, pelihara hidup kami. Tuhan, pelihara iman kami Tuhan. Biar kami Tuhan jadi anak-anak-Mu yang senantiasa Tuhan didapati berkenan di hadapan-Mu. Biar kami senantiasa Tuhan didapati memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Engkau di jam-jam doa kami, di jam-jam ibadah kami, di setiap waktu Tuhan di mana kami punya kesempatan. Biar setiap kerinduan hati kami tetap mencari wajah-Mu, tetap mencari Engkau lebih dari apapun Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap kami mengandalkan Engkau, maka Engkau Tuhan yang menjamin seluruh kehidupan kami. Engkau yang menjamin keluarga kami, Engkau yang menjamin Tuhan pasangan anak cucu kami, Engkau yang menjamin setiap Tuhan perekonomian kami, Engkau Tuhan yang memelihara Tuhan setiap pekerjaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamin seluruh sel di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, buat hati kami berbalik kepadamu. Buat hati kami Tuhan kembali mengasihi Engkau. Buat kasih mula-mula kami Tuhan kembali bernyala-nyala kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat kota Semarang, buat PPKM yang sudah semakin menurun, buat Tuhan kasus COVID yang sudah semakin melandai. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu di masa-masa yang lalu di kota ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Tuhan yang baik,
memelihara setiap kami Tuhan. Kami berdoa biar semakin hari Tuhan, kota kami semakin penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Semakin hari Tuhan, kota kami semakin penuh dengan berkat Tuhan. PPKM semakin turun dan bahkan tidak ada lagi PPKM. Kehidupan kembali normal seperti dahulu. Kami berdoa Tuhan, biar kota Semarang disembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh total dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau sepakat hari ini, bahkan Indonesia juga sembuh total dari COVID-19. Indonesia juga berhenti dari setiap pandemi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergabung dalam doa ini Tuhan, dalam doa pagi ini. Kami memberkati Tuhan setiap mereka. Ya, berkat terbaik yang dari Tuhan juga tinggal dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan jadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan melihat kebaikan Tuhan, merasakan kasih-Nya yang sungguh tak terbatas. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru, dan saya percaya setiap kita akan mengalami kebaikan Tuhan dalam minggu ini. Saudara yang percaya bahwa Tuhan baik, berikan senyum ke surga, dan biar kita semakin kuat mengiring Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau ingatkan Anda seperti yang pemerintah juga sedang ingatkan, yaitu mari tetap berjaga-jaga. Mari tetap jaga prokes dengan baik. Sekalipun keadaan sudah menurun, ya kita bersyukur, tapi kita harus tetap waspada, jangan teledor, jangan kendor, karena COVID-19 masih ada. Seperti India waktu itu sempat turun sampai tinggal 10.000 kasus, tapi kemudian melonjak menjadi 400.000 kasus. Saudara, mari kita berjaga-jaga. Nah, tapi berjaga-jaga bukan hanya soal masalah kesehatan, di mana Anda tetap harus pakai masker, cuci tangan, tapi juga berjaga-jaga dalam sisi rohani, karena iblis akan menggoda dan menjatuhkan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis, dia seperti singa yang mengaum-aum, dia mencari mangsa yang dapat ditelannya. Maka itu harus sadar dan berjaga-jaga. Ayo Bapak Ibu sadar dan berjaga-jaga. Ada yang memusuhi kita. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi musuh kita adalah si iblis yang sejak kejadian Adam dan Hawa sudah dijatuhkan. Karena Adam dan Hawa, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi iblis pengen seperti Tuhan, dan dia pengen membawa manusia jauh dari Tuhan. Jadi saudara, jaga hidup kita. Banyak orang Kristen yang jatuh karena tidak sadar bahwa dirinya diincar oleh iblis. Tidak sadar, sama seperti COVID-19 saudara. Banyak orang yang kena, mereka bertanya-tanya, saya kenanya dari siapa? Saya kenanya siapa ya? Saya itu sudah jaga prokes, sudah cuci tangan, sudah ini. Tapi kok masih kena? Dari mana ya? Dari mana ya? Mungkin dari situ, mungkin dari situ. Saudara, kenapa? Sudah menjaga tapi masih kena. Ya. Nah, apalagi kalau tidak menjaga. Apalagi kalau sembrono.
Ya, Anda akan lebih mudah kena. Yang menjaga saja masih bisa kena. Ya, saudara. Dan banyak yang sampai tidak tahu ini penularan dari siapa atau kapan, di mana, begitu ya. Karena memang banyak OTG, banyak yang tidak kelihatan tetapi sedang menularkan. Kita bersyukur kalau jumlah semakin menurun dan kita doakan terus supaya bisa teratasi dengan baik. Tapi kita tetap harus waspada dan berjaga-jaga. Penyakit COVID bisa sembuh dalam berapa hari. Tapi kalau roh kita yang sakit, kalau roh kita yang ditelan oleh iblis, itu butuh perjuangan yang berat. Jadi waspada, jangan sampai jatuh. Adam Hawa jatuh dalam dosa karena digoda oleh si ular. Daud jatuh dengan Batseba, padahal hidupnya sangat baik, penyanyi, penyembah, raja yang perkasa, penuh dengan kasih kepada mertuanya Raja Saul, penuh pengampunan, punya kerinduan mendirikan bait Allah, pahlawan yang perkasa, tapi jatuh karena dia membiarkan dirinya kepleset, mengikuti, tidak berjaga-jaga. Yang pasukannya sedang perang, dia malah santai-santai lihat orang mandi dan akhirnya jatuh. Ya, saudara, mari berjaga-jaga. Jangan menyepelekan. Jangan Anda ambil santai dalam hidup ini. Rapopo, ndak apa-apa, ya. Bohong dikit, ndak apa-apa. Marah dikit, ndak apa-apa. Ngintip dikit, ndak apa-apa. Jengkel, ndak apa-apa. Pelan-pelan, tanpa Anda sadari, Anda sudah jatuh. Anda sudah mengalami ditelan oleh singa itu. Singa itu kalau mau menerkam mangsanya, dia akan mengendap-endap supaya sedekat mungkin. Karena walaupun singa itu larinya bisa kencang, tapi dia terbatas, saudara. Dia nggak bisa lari jarak jauh. Jadi dia harus mendekat. Tapi ketika ketahuan oleh buruannya, maka dia akan segera melompat. Ya, dia akan segera mengaum. Dia akan segera menerkam. Saudara, singa itu menakutkan. Tapi kalau kita berjaga-jaga, kita bisa menghindar. Kita bisa melawannya. Kita bisa menjauh daripadanya. Kita bisa menghindarinya. Jadi saudara, jangan lengah. Suami istri yang hari-hari ini bertengkar, sadar dan berjaga-jaga. Jangan-jangan iblis sudah merusak rumah tanggamu, sudah membuat engkau marah, dendam dan kecewa, sehingga engkau tidak bisa sayang kepada pasanganmu. Ayo, sadar dan berjaga-jagalah. Semua katakan dengan saya, sadar dan berjaga-jagalah. 1, 2, 3. Sadar dan berjaga-jagalah. Ya, kalau ada anak-anak yang kecewa pada papa mamahnya, Anda kecewa pada orang tuamu, Anda jengkel, padahal kehendak Tuhan Anda harus menghormati dan mengasihi orang tuamu. Tapi realitanya hatimu penuh kepahitan, hatimu marah, engkau tidak pengen ngomong sama papa mamamu. Kalau ditegur, kamu membantah dengan keras, Anda jengkel, Anda ganti ngamuk, Anda besengut. Apa tuh besengut? Wajahnya cemberut. Kenapa? Karena merasa musuh dengan papa mama. Papa mama tidak ngerti, papa mama menekan, papa mama tidak menolong, tidak memberi yang diperlukan, macam-macam. Saudara, sadar
dan berjaga-jaga. Jangan-jangan si iblis sudah menaruh kebencian di hatimu itu. Karena seharusnya anak-anak itu hormat dan mengasihi orang tuanya. Seharusnya suami dan istri harmonis, saling mengasihi. Kalau Anda dengan teman di gereja atau teman pelayanan atau teman kantor, sahabat, dan rasanya Anda jengkel, dendam, marah, kepahitan, ayo sadar dan berjaga-jaga. Jangan-jangan iblis sudah menaruh jebakannya, sudah mengaum dan membuat Anda marah, dendam kepada orang yang ada di sekitar Anda. Dan Anda nggak sadar, Anda sudah ditelan oleh dia. Engkau penuh auman kemarahan juga. Sadar dan berjaga-jaga. Ya, sadar cepat-cepat. Kalau Anda menganggap enteng, maka Anda akan jatuh ditelan lebih parah lagi. Jangan anggap sepele. Lebih baik singkirkan jauh-jauh semua godaan. Orang yang kecanduan narkoba, dia mulai dengan coba-coba. Dia mulai dengan yang kecil dulu. Orang yang mencuri, para koruptor yang besar-besar itu, mereka mulai dengan korupsi yang kecil-kecil dulu. Orang yang jatuh dalam perselingkuhan, berzina, mereka mulai dengan yang kecil-kecil dulu. Mungkin mulai bercanda dengan yang bukan pasangannya, mulai goda-menggoda, WA-WA-an, SMS-an, telepon-teleponan, makan bareng, lama-lama jatuh. Kenapa? Tidak sadar dan berjaga-jaga, mengikuti terus sampai akhirnya jatuh. Jadi saudara, hal yang sepele, kalau itu dosa, segera dilawan. Jangan mau Anda ikuti. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenal hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Lawanmu bukan seekor kucing, lawanmu bukan seekor nyamuk yang gampang engkau tepuk dan mati. Lawanmu adalah iblis, seperti singa yang akan menerkam Anda, akan menghancurkan hidupmu. Tapi dia juga punya cara, yaitu menteror. Dia punya cara tipu muslihat. Dia punya cara untuk menjerumuskan Anda dengan berbagai cara. Ayo sadar, berjaga-jaga. Caranya, cek keadaan Anda. Kalau Anda mulai kendor, Anda mulai sembrono, ayo bertobat. Anda mulai main-main dengan dosa, ayo berhenti. Sama seperti COVID-19 ini, kalau Anda sembrono, Anda akan mudah kena. Ayo,
Walaupun kelihatannya kaku, harus pakai masker kemana-mana, tapi saudara, Anda harus menjaga. Jangan sembrono. Minta Tuhan selidiki hatimu dan berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Kalau Anda mengingat kisah Perang Dunia Kedua, Jepang itu menyerah ketika Hiroshima dibom. Nah, padahal Hiroshima itu adalah salah satu kota yang belum pernah diserang bom, saudara. Jadi Tokyo, wah sudah dibombardir berapa kota besar. Nah, Hiroshima masih belum. Jadi Hiroshima itu mereka sebenarnya bersiap-siap. Mereka sudah berlatih. Jadi kalau ada sirene, semua akan mengungsi, semua akan masuk dalam bunker-bunker supaya aman, ya. Jadi mereka waspada. Mereka berjaga-jaga. Begitu ada sirene, ada serangan udara, maka penduduknya akan segera menyelamatkan diri, masuk dalam perlindungan dan sebagainya. Karena mereka sadar ini kota yang belum diserang. Tapi pada satu pagi, sirene berbunyi, wih, tanda serangan udara. Dan orang bergegas siap-siap, saudara. Tapi sebentar kemudian sirenenya berhenti, mati. Orang berpikir, oh cuma latihan, oh tidak jadi, oh jangan-jangan tadi salah sirene. Jadi mereka beraktivitas kembali. Kenapa nggak jadi? Ternyata begini, saudara. Sejarahnya mencatat bahwa ternyata ketika pesawat yang membawa bom atom itu mendekat Hiroshima, maka radar Jepang menangkapnya. Tapi operator radar itu dia melihat hanya ada 3 pesawat. Salah satunya pembom yang membawa ini dengan 2 pesawat lain, hanya 3 pesawat. Dan operator berpikir, ini bukan serangan udara. Mungkin itu hanya pesawat pengintai. Jadi tidak masalah. Karena kalau cuma 3 pesawat itu membawa bom, paling juga sekecil apa kalau pun berani ngebom, ya. Tapi ini hanya masalah kecil. Karena pada zaman itu kalau serangan udara itu biasanya pesawat besar-besaran, saudara, jumlahnya bisa ratusan pesawat, bisa 300, 400 pesawat, bisa berbondong-bondong itu ngebom. Tapi hari itu pesawatnya cuma ada 3 yang datang. Jadi operator berpikir, oh ini bukan serangan udara, tidak perlu bunyikan sirene, ini paling hanya pesawat pengintai. Tapi yang tidak pernah dia duga, dan seluruh penduduk Hiroshima, bahkan seluruh Jepang tidak pernah mengira, bahkan seluruh dunia tidak pernah membayangkan ternyata di satu pesawat itu bawa bom atom yang sekali dilepaskan itu meluluhlantakkan Hiroshima. Puluhan ribu mati seketika. Saudara, dimulai dengan apa? Menganggap remeh, sembrono, tidak berjuang sampai akhir. Dianggap tidak apa-apa, tapi endingnya habis-habisan. Saudara, iblis seperti singa. Dia akan menerkam, melakukan banyak hal. Kalau itu keluarga akan dihancurkan, kalau itu pelayanan, dia akan menghancurkan Anda. Berapa banyak orang yang dulu semangat pelayanan, sekarang menghilang
Berapa banyak orang yang dulu habis-habisan buat Tuhan, sekarang habis-habisan buat dosa. Sayang sekali. Ayo berjaga-jaga. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, mari berjuang. Mari periksa hidup Anda. Apakah Anda sudah lengah hari-hari ini? Apakah Anda sudah sembrono? Apakah Anda sudah tidak sadar, tidak berjaga-jaga? Ayo berjuang terus. Anda punya lawan, si iblis mau menjatuhkan Anda. Ayo berjuang dalam rumah tanggamu. Perjuangkan untuk tetap indah dalam Tuhan. Perjuangkan kekudusanmu. Perjuangkan hidup yang saleh. Perjuangkan menjadi orang yang baik. Perjuangkan untuk bersatu, mengasihi orang-orang di sekitarmu. Berjuang untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepadamu. Berjuang untuk tidak khawatir. Berjuang untuk percaya kepada Tuhan. Berjuang untuk melayani. Pelayanan sulit hari-hari ini karena pandemi, karena banyak ancaman, tantangan dari kesehatan dan sebagainya. Tapi saudara, ayo berjuang, jangan berhenti. Lawan musuh iblis mau menjatuhkan, mau menakut-nakuti, mau menipu, mau menghancurkan hidupmu. Tapi pesan hari ini, ayo berjuang. Jangan anggap sepele ketika engkau menghadapi masalah, dosa. Ayo berjuang saudara. Tuhan periksa hidup anak-anakmu semua. Kalau ada yang sudah lemah hari-hari ini, ada yang sudah menyerah hari-hari ini, ada yang sudah jatuh dalam dosa, ada yang sudah jatuh dalam kenajisan, mulai main-main dengan dosa. Tuhan, ampuni kami, periksa hati kami, bersihkan dalam nama Yesus. Sadarkan anak-anakmu supaya berjaga-jaga dan dia bisa menang melawan setiap serangan si iblis. Biar kami berjaga-jaga sehingga tidak terjadi seperti di Hiroshima, bagaimana mereka membiarkan pesawat itu. Tuhan, kami minta pertolongan-Mu supaya hidup kami tidak dihancurkan oleh iblis, supaya keluarga kami tidak dihancurkan, supaya pelayanan kami tidak dihancurkan, masa depan kami tidak dihancurkan oleh iblis. Tolong kami untuk berjaga-jaga, dan biarlah kami boleh makin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa sepanjang minggu ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah anak-anak-Mu agar bisa menang melawan segala godaan, kembali hidup kudus, kembali hidup benar, kembali menyenangkan hati Tuhan, membuang semua kepahitan, kekhawatiran, kecewa, jengkel, sakit hati, dilepaskan dari hati kami, karena kami mau hidup berkemenangan. Terima kasih Bapa, berkati semua anak sudah melayani hari ini, bahwa kami makin dekat dan makin kuat dalam Tuhan. Kami akan sadar dan berjaga-jaga hari ini dan seterusnya. Saudaraku, masukkan dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berjaga-jaga. Tuhan memberkati.